demi bangsa, kau rela taruhkan nyawamu. Maut menghadang di depan, kau bilang itu hiburan. Nampak raut wajahmu, tak segelintir rasa takut. Semangat jiwamu yang membara. Hari-hari diwarnai pembunuhan, pembantaian, dihiasi bunga-bunga api, mengalir sungai darah di sekitarmu. Bahkan tak jarang mata air darah itu muncul dari tubuhmu. Namun tak dapat runtuhkan tebing semangat jiwamu. Bambu runcing yang setia menemanimu, kaki telanjang tak beralas, pakaian dengan 1000 wangi, basah di badan, kering di badan, kini menghantarkan Indonesia ke dalam istana kemerdekaan. Woi, Dek. Ngapo kau tuh? Ha? Ngapo kau tuh? Lagi pening ngapo? Bukan, Cain. Aku nih lagi baca puisi. Oh, puisi. Jadi dari tadi kau udah ngelihat aku di jalan. Nyingok maksudnya nyingok. Nyingok. Mau puisi. Iya. Udah tadi kau ngapoi. Ini puisi apa dia? Pahlawan untuk Indonesia. Wah. Jadi aku nih baca puisi ini yola supaya bisa mengenang jasa-jasa para pahlawan. Oh, Dek, kalau mengenang jasa para pahlawan itu banyak caranya. Misalnya kemana? Misalnya ke tempat makam pahlawan. Pokoknya kemana-mana kita. Jadi ini salah satu juga kan termasuk. Salah satu juga termasuk. Cak mana kalau kita ke makam pahlawan, Be? Kita cari tahu tentang pahlawan-pahlawan yang ada di Palembang ini. Oh, bagus juga itu. Tapi sebelumnya kita sapa dulu Mang Cek Bicek yang ada di rumah. Hai, masih sama Wanto, host paling belaga se-Palembang anget. Dan saya Deddy Kurniawan dalam acara Ado gawe, wong Palembang kalau ditanya pasti ado gawe. Nah, itu Mak ini hari kalau aku mengenang jasa para pahlawan tuh, aku mengungkapkannya dengan cara membaca puisi. Bagus, bagus. Biar tersirat galo-galo kan. Karena pahlawan itu harus kita kenang. Tanpa jasa-jasa beliau, kita tidak bisa maksudnya kita tidak baca ada di Indonesia ini dengan tenang. Ya, jadi sebagai generasi muda. Bener-bener. Generasi muda harus yang namanya mengenang jasa para pahlawan. Jadi cak mana? Kita ke makam yo, Be, biar lebih tahu tentang pahlawan. Bener nih, Iwak seperti iwak gabus, masih lemah iwak lele. Makin cepat makin bagus, jangan kita bertele-tele. Yuk, payo. Nah, kau. Sini. Nah. Halo Palembang, ketemu lagi di acara Ado Gawe. Di episode kali ini, Kawanto dan Kak Dedi akan mengunjungi makam pahlawan dan makam-makam bersejarah lainnya yang ada di kota Palembang. Yuk, ikuti terus perjalanan kita. Masih di Ado Gawe. Wong Palembang kalau ditanya pasti ada gawe. Nah, Bang Cek Bicek Ado Gawe, kali ini kita berada di mana, Tak? Berada di Taman Makam Pahlawan, tepatnya di kilometer 4,5. Ya, benar sekali. Jadi Bang Cek Bicek Ado Gawe, pokoknya hari ini kita bakal ziarah ke beberapa makam pahlawan, dan tentunya juga kita mengingat jasa para pahlawan sambil membangkitkan rasa kepahlawanan kita ya. Benar supaya sekali. kita ingat jasa para pahlawan itu tidak bisa dilupakan sama sekali, Benar Dedi. sekali. Karena kalau tanpa pahlawan kita tidak mungkin merdeka. Iya. Merdeka. Iya. Jadi aku juga pengen menjadi seorang pahlawan. Pahlawan Walaupun apa? pada saat ini mungkin tidak ada lagi berjuang atau misalnya perang, tapi Iya. di sini aku juga pengen menjadi seorang pahlawan yang generasi sekarang. Pahlawan masa kini ya. Iya. Cak Mano kalau kita langsung, Be. Langsung, Be. Kita jingo pemirsa Mang Cek Bicek Ado Gawe.
ikuti terus perjalanan kami. Jangan kemana-mana. Nama lengkap dari makam ini adalah Taman Makam Pahlawan Kesatria Kshetra Siguntang. Tidak semua pahlawan bisa disemayamkan di sini, guys, kalau tidak memiliki prestasi tertentu. Sebaliknya, masyarakat sipil seperti TNI, Polri, dan PNS Departemen Hankam yang dinyatakan gugur dalam perang berhak dimakamkan di sini. Jadi, tidak harus mengabdi dan berjuang 24 jam, guys. Sekarang kita sedang berada di salah satu makam pahlawan. Makam dari Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Akagani. Ya, benar sekali. Pahlawan nasional dari Provinsi Sumatera Selatan. Cak Mano, kalau kita berdoa dulu ya. Berdoa untuk beliau, salah satu pahlawan nasional asal Sumatera Selatan. Nah, Bang Cik Pice, sekarang kita mau lihat-lihat lagi nih yang pahlawan-pahlawan yang ada di sini, baik yang sudah namanya diberi penghargaan sebagai pahlawan nasional maupun pahlawan Palembang ya. Pahlawan generasi sekarang juga Ya. mungkin kan. Iya. Ya, kalau begitu ikuti kita terus dalam perjalanan menuju ke makam-makam pahlawan. Pak Rusdi udah berapa lama nih kerja di Taman Makam Pahlawan ini? Tahun 93. Cak Mano, perawatan Taman Makam Pahlawan ini caknya baru dicet ini Pak. Berapa bulan sekali Pak ini ngecat yang cak ini? Anggarannya setahun kali. Setiap menjelang 17 Agustusan perehapan ya, perehapan. Misalnya ada yang rusak, masang-masang kejing kan. Hari-hari nasional, kira-kira banyak tidak Pak masyarakat yang ada di Palembang ini untuk datang mengunjungi ziarah ke makam ini? Banyak juga keluarga-keluarga ini kan. Ya. Tiap upacara kan, upacara nasional kan. Baik nasional maupun bukan nasional juga ada juga yang kunjung galak ziarah ke tempat bapaknya kan. Kira-kira ada berapa makam Pak di sini Pak? Lalu-lalunya kira-kira 1.600 lebih lah dia. Sekarang kita tanyain masyarakat sekitar yuk. Tahu dak salah satu pahlawan asal Sumatera Selatan yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional? Pahlawan Sultan Mahmud Badruddin II. Pahlawan Sumatera Selatan yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan ini. Ini yang penuh itu Dr. Akagani. Waktunya sebentar. Ya. Siapa ibu namanya? Mira. Adiknya siapa adik? Alisa. Ibu mau tanya nih, tahu dak salah sikok pahlawan yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan? Di Ponorogo. Ponorogo kejauh yuk. Salah satu pahlawan yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, tahu dak ibu? Enggak tahu. Tidak tahu ya? Ya, terima kasih Bu waktunya. Terima kasih adek. Makan apa? Mbak tahu dak salah sikok pahlawan asal Sumatera Selatan yang dapat penghargaan sebagai pahlawan nasional? Sebagai pahlawan nasional. Yang asli Sumatera. Hah? Asli Sumatera. Iya, asal Sumatera Selatan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Lupa. Boy, Pahlawan yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan ini asal Palembang tahu ada Pak? Asal Sumatera Selatan. yang dimakamkan di sini, di Taman Makam Pahlawan. Tahu. Terima kasih. Lagi ngapain Mbak di sini? Ada gawe ya? Itu nang kampus. Oh, nah ke kampus ada gawe. Wong Palembang kalau ditanya pasti ada gawe. Hai, masih di Ado Gawe. Wong Palembang kalau ditanya pasti ada gawe. Jadi
Jadi Mang Cek BC Ado Gawe, kita sudah berada di mana tak? Pokoknya ini tempat uang yang bisa kita tanya-tanya tentang sejarah pahlawan tentunya. Tapi sebenarnya tuh aku tuh tadi tuh nak ngomong dan kau tuh. Ngomong Kita apa? sudah keliling-keliling ke tempat makam-makam, tapi aku Makam-makam. belum banyak banyak niat pengen lagi menggali tentang sejarah Cak Mano pahlawan kita ini memperjuangkan kemerdekaan kita. Oh, tenang baik. Pokoknya Pokoknya kau tadi ngajak aku ke sini Iya, kan. pokoknya di sini kita ada uang pinter yang pacak menjelaskan sejarah pahlawan, sejarah perjuangan pahlawan. Pokoknya apa be yang nak kau tanya di sini ada galo. Iya benar-benar. Ayo kita langsung baik Iya, kita langsung temuin ya. ke dalam. Oh, ayo gancang. Ke situ ya. Nah, Mang Cek, hari ini kita ketemu sama salah satu seniman dan budayawan Kota Palembang, yaitu Kiai Erwan Surya Negara. Jadi kita mau kita nak nanya-nanya seputar pahlawan Kiai. Ya, Kenapa 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? ya. 10 November itu di Surabaya terjadi perlawanan perebutan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan ditandai menyobetkan bendera Belanda yang 3 warna menjadi merah putih. Nah, itu terjadi pertempuran antara tentara rakyat Indonesia (TKR), tentara keamanan rakyat Indonesia dengan bangsa asing yang ingin kembali mencengkeramkan kubu kekuasaannya ke Indonesia. Terjadilah perlawanan dan akhirnya itu dapat digagalkan dengan bendera 3 warna itu merah, putih, biru, disobek birunya tinggal merah putih. Zaman sekarang ini yang layak dikatakan pahlawan itu seperti apa lah ya? Ya, jadi untuk kekinian hari ini dan ke depan pahlawan itu sudah mulai berubah pengertiannya. Kalau dulu merebut dan mempertahankan kemerdekaan, angkat senjata. Nah, sekarang pahlawan itu adalah orang-orang yang berjuang kepada masyarakat, bagi masyarakat, sehingga yang diperjuangkan itu adalah kepentingan masyarakat, kepentingan bersama. Itulah pejuang juga namanya, pahlawan juga. Seperti bapak-bapak petani, bapak-bapak buruh, bapak-bapak tukang beca yang memberi pelayanan kepada masyarakat. Nah, mereka itu sesungguhnya hakikatnya adalah juga pejuang dan pahlawan. Nah, menurut Kiai Pak Manolan, cara memaknai Hari Pahlawan itu? Ya, Hari Pahlawan itu untuk kita generasi sekarang, kita harus mengambil semangat kejuangannya. Semangat kejuangannya itu artinya semangat rela berkorban untuk orang banyak, untuk kepentingan orang banyak. Itulah yang dapat kita petik hikmahnya dari Hari Pahlawan itu. Jadi generasi muda sekarang itu harus punya jiwa yang sama dengan mereka, jiwa kejuangan untuk berkorban demi kepentingan orang banyak, demi masyarakat, demi negara dan bangsa. Itulah makna hakikat dari kepahlawanan. Nah ya, kalau seandainya nih aku dewek misalnya kan aku dewek pengen menjadi seorang pahlawan. Kira-kira kalian kayak tadi Kiai ngomong, misalnya kita harus mengepentingkan kepentingan orang banyak. Nah, kalau misalnya aku generasi muda misalnya biar disebut muda ya, menjadi seorang pahlawan itu berarti aku harus seperti itu juga. Iya, betul. Jadi kalau kita sekarang sesuai dengan bidang kerja kita masing-masing, kompetensi kita masing-masing. Untuk adik-adik yang bergerak di IT misalnya, dia akan memperjuangkan IT itu kepada masyarakat supaya berguna kepada masyarakat. Adik-adik generasi muda yang olahraga hobinya, dia akan mempersembahkan prestasi-prestasi untuk mengharumkan bangsa. Artinya itu juga untuk kepentingan orang banyak. Seperti itu. Siapa lah ya? Kita ini kan banyak yang tahu ya. Di mana-mana ada makam pahlawan, Ya. ada taman makam pahlawan. Kira-kira banyak caknya pahlawan-pahlawan yang ada di Palembang ini. Ya. Siapa lah itu ya? Ya, khususnya untuk Palembang atau Sumatera Selatan, itu yang menonjol itu pahlawan-pahlawan pergerakan kemerdekaan. Di antaranya seperti Bapak Bambang Utoyo, itu kan banyak dikenal masyarakat. Bapak Akagani. Pak Akagani itu juga seorang pahlawan bagi Sumatera Selatan dan Palembang khususnya. Itulah pahlawan-pahlawan. Di antara lainnya lagi Sultan Mahmud Badarudin II. Karena
dia melakukan perlawanan dengan Belanda waktu itu sehingga kesultanan itu tidak mau tunduk dengan Termasuk pahlawan juga. termasuk pahlawan sekarang sudah diakui sebagai pahlawan nasional. Jadi cukup banyak atau ada. Pokoknya kalau di beber-beber itu Ya, ada banyak sekali. 2 hari 2 malam tidak selesai. Kiai habis ini nak kemana ya? Habis ini Aduh gawe pasti ya. ada gawi kalau istilah Palembang. Nah, Palembang kalau tidak nyoba pasti ada gawe. Terima kasih Kiai. Sama-sama. Terima kasih ya. Ya. Nah, Mang Cek Bice, sekarang Wanto sudah ada di salah satu makam bersejarah yang ada di Palembang, tepatnya di daerah Pelaju, yaitu makam Ratu Bagus Kuning. Cak Mano, kita langsung baik masuk. Ikuti terus Ado Gawi. Komplek makam Ratu Bagus Kuning dikeramatkan karena menurut legenda, Ratu Bagus Kuning adalah orang sakti dan suci serta penyambung risalah Rasulullah melalui para wali menyebarkan agama Islam di daerah yang dikuasainya. Di sini juga terdapat banyak kera dan lokasinya sendiri sangat tenang. Nah, Mang Cek Bice, di sebelah Wanto sekarang sudah ada hulu balang dari Ratu Bagus Kuning, Bapak Muhammad Iksan. Pak, Wanto nak nanya nih Pak, kalau Ratu Bagus Kuning itu di sini kan makam bersejarah yang kita lebih kenal dengan nama Ratu Bagus Kuning. Nama asli dari Ratu Bagus Kuning itu siapa Pak sebenarnya? Saripah Mahani. Mahani. Bergelar Ratu Bagus Kuning. Ngapa dinamai Ratu Bagus Kuning Pak? Dia salah satu 7 pendekar laut. 7 pendekar laut. Itulah digelari Ratu Bagus Kuning. Oleh karena uangnya memang bagus, kulitnya kuning. Ratu Bagus Kuning ini sebenarnya uang mana Pak? Apakah memang uang Palembang ataukah memang Dari Arab. dari Arab? Dari Arab, terus singgah ke Samudra Paseh, Aceh. Sebelum dia singgah ke sini, di sini memang sudah ada siluman kera. Boleh Ratu Bagus Kuning nempati di sini, kata siluman kera. Tapi harus bertarung dulu dengan siluman kera tadi, rajanya tadi. Apabila Ratu Bagus Kuning menang, boleh nempati di sini. Dan kera-kera di sini tunduk kepada Ratu Bagus Kuning. Kalau menurut sejarah Pak, jumlah kera-kera di sini ini ada berapa Pak? Sekarang jumlahnya berapa Pak? Yang masuk ke sini kira kurang lebih 41. 41 dulu. Nah sekarang ini memang dia sudah berkembang biak sangat pesat. Itulah terpecah 3 di depan, di Bagus Kuning dan di sini. Selain makam Ratu Bagus Kuning, ada juga makam-makam lain. Ini makam-makam siapa baik Pak? Bisa dijelaskan? Ada 14 yang terdaftar. Salah satu ya makam dan makom. Makom. Ya, Maka berkaitan dengan Ratu Bagus Kuning, apa masih ada hubungan keluarga? sahabat lah. Sahabat. Pernah netap di sini adalah makom. Makom. Namanya dia pernah napak tilas di sini. Nah, Mang Cek Bice Ado Gawe, sekarang Wanto sudah ada di salah satu makam bersejarah di kota Palembang, yaitu makam Kawah Tengkurep. Makam di sini yaitu makam-makam dari Kesultanan Sultan Mahmud Badarudin dan juga keluarga-keluarganya, mulai dari anak, cucu hingga keturunan-keturunannya dimakamkan di sini. Jadi ini bukan pemakaman umum, benar-benar makam kesultanan. Jadi Cak Mano, kita jingobe langsung ke dalam. Milo terus Ado Gawe. Makam Kawah Tengkurep dibangun pada tahun 1728 dengan menggunakan 3 unsur, yaitu kapur pasir, putih telur, dan batu. Makam ini dibangun bersamaan dengan pembangunan Masjid Agung Palembang. Di makam yang berlokasi di Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang ini, terdapat makam Sultan Mahmud Badarudin beserta 4 istrinya, yaitu Ratu Sepuh dari Demak, Ratu Gading dari Malaysia, Ratu Masayu dari Cina, dan Nyai Mas Naimah dari Palembang. Selain itu,
Pada bagian yang lain juga, terdapat Imam Syahid Al-Idrus yang merupakan guru besar bagi Sultan Mahmud Badarudin. Masih di Ado Gawe. Wong Palembang kalau ditanya pasti Ado Gawe. Sekarang kita semua diajak oleh Kak Wanto ke tempat berikutnya, yaitu Bukit Siguntang. Secara administratif, situs ini termasuk Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Bukit Siguntang adalah gundukan tanah yang paling menonjol di daratan kota Palembang. Bukit yang dipenuhi taman dan pepohonan besar ini dipercaya sebagai komplek pemakaman Raja-Raja Melayu. Sekarang Wanto sudah ada di tempat pemakaman Raja Sigentar Alam, salah satu makam bersejarah di kota Palembang. Tepatnya yang ini ada di Bukit Lama, Mang Cek Bice. Jadi Mang Cek Bice ikuti terus Ado Gawe kita hari ini. Ayo, ayo. Pada bagian puncak bukit, terdapat beberapa makam yang menurut penduduk lokal dikaitkan dengan tokoh-tokoh raja, bangsawan, dan pahlawan Melayu Sriwijaya. Sekarang di sebelah Wanto ada yang namanya juru kunci dari makam yang ada di sini, Bapak Sulaiman. Bapak Sulaiman sudah berapa lama nih jadi juru kunci di sini? Kurang lebih 25 tahun, dari tahun 94. Ada makam Raja Sigentar Alam. Itu nama asli dari Raja Sigentar Alam itu siapa Pak sebenarnya? Jadi kalau yang kita lihat di sini itu ada tertulis Raja Sigentar Alam, tapi nama lainnya banyak. Jadi kalau di Jawa itu nama aslinya Sigentar Bumi, di sini Sigentar Alam, kemudian nama dia di Malaysia Parameswara. Kemudian nama dia masuk Islam itu Sultan Iskandar Shah. Nama dia lain lagi Iskandar Zulkarnain. Jadi gelarnya, title-nya. Di sini ada berapa makam Pak yang ada di sini? Jadi ada 7 makam, diperkirakan dia setelah runtuh Sriwijaya abad ke-14, setara Parameswara, kemudian sebelum terbentuk Kesultanan Palembang. Tadi Wanto juga sempat yang namanya ke makam Bagus Kuning Pak. Di sana juga ada makam Putri Rambut Selako yang katanya makom di sini. Jadi ada makam, ada makom. Jadi makam itu adalah jasadnya yang dikubur, sedangkan makom tapak tilas. Salah satu mungkin selendangnya, mahkotanya, atau pusaka dan lain sebagainya. Sedangkan ini ada 4 makam, 3 makom. Putri Rambut Selako makom, Pangeran Jabatapi makom, Sigentar Alam makom. Sedangkan Panglima Tuan Junjungan, Putri Kemang Dadar, Panglima Bagus Karang dan Bagus Kuning itu makam. Mengenai perawatannya Pak Cak Manu? Nah, kalau untuk perawatan memang dia masuk wewenang Pemprov lah, pemerintah provinsi dia. Nah, jadi semua ini memang ada dari pembangunan, perehapan, pembangunan, pembersihan dan lain sebagainya. Bapak abis ini nak kemana Pak? Saya tetap di sini. Ado gawe. Ya, benar. Wong Palembang kalau ditanya pasti ado gawe. Nah, Mang Cek Bice ado gawe di sini katanya tadi kata juru kunci itu banyak terdapat artefak dan benda-benda bersejarah. Tapi tidak disimpan di sini, disimpan di museum-museum yang ada di Palembang. Salah satunya Taman Purbakala. Di situ ada artefak-artefak yang dari sini disimpan di situ. Ayo kita ke situ dulu ya. Nah, Mang Cek Bice ado gawe sekarang Wanto masih di tempat pemakaman yang ada di sini. Tapi Wanto nak ziarah ke salah satu makam yang ada di sini, yaitu makam Putri Kembang Dadar. Sama no? Ayo ikut terus Wanto. Ado gawe. Putri Kembang Dadar merupakan seorang putri keturunan Raja Sigentar Alam yang hidup pada masa kerajaan Sriwijaya abad ke-10 silam. Putri Kembang Dadar merupakan gelar diarahkan padanya karena ia merupakan gadis primadona. Sedangkan tambahan Dadar karena dia sangat sakti. Kita tadi sudah jalan-jalan ke beberapa makam, walaupun kau tadi ngilang ya. Pokoknya sudah. Tadi aku lagi nyari minum. Yo, Mang Cek Bice ado gawe. Tadi sudah juga ke Kawasan Kurem. Perjalanan kita kemana lagi deh? Ke Bagus Kuning, makam Bagus Kuning. Makam pahlawan
Pahlawan. Taman Makam Pahlawan, sudah tuju ke Bukit Siguntang. Pokoknya terima kasih untuk Mang Cek Bicek Ado Gawe yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Pokoknya terima kasih, ikuti terus perjalanan kita ya. Kagak sudah ini kita kemana lagi ya? Pokoknya jalan-jalan terus. Iya. Jadi Mang Cek Bicek Ado Gawe ketemu lagi dengan aku Dedi Kurniawan. Dan saya Wanto, wong paling belagak sepelebang anget. Coba tanam merah begitu indahnya, jalan kaki sambil makan kue. Ketemu lagi dengan kita dalam Di episode episode selanjutnya berikutnya. di acara Ado